Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan memikirkan topik besar kita, awas pelayan sesat. Kali ini kita akan memikirkan penjajah firman Allah. Mungkin saudara dengan segera akan berkata, apakah ada orang yang menjajakan firman Allah atau berjualan dan mencari keuntungan? Maklum saudara, kita harus jujur, seringkali kita begitu lugunya di dalam mempercayai tiap orang yang berbajukan jubah kesucian atas nama pelayanan, sehingga dengan mudahnya orang-orang seperti ini akan mengambil keuntungan dari berbagai pelayanan untuk memperkaya dirinya dan membuat hidup nikmat menjadi miliknya. Ini menjadi sebuah ironi yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, disinilah kita perlu sebuah kehati-hatian agar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang hidup di 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus setelah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudaraku yang kekasih, menarik ketika Paulus berbicara kepada orang Korintus bagaimana dia menjadi pemberita Injil kepada dua kutub, saudara. Pertama kepada orang yang diselamatkan, dan kedua kepada orang yang binasa, artinya tidak akan menjadi diselamatkan. Mereka-mereka yang kemudian menjadi orang yang melawan Injil Allah itu. Yang menarik adalah bagaimana pemberitaan Injil digambarkan oleh Paulus selalu berdampak dua dan tidak terhindarkan. Yang pertama, dia akan menjadi bau harum bagi mereka yang diselamatkan, tetapi dia menjadi bau kematian bagi mereka yang binasa, yang tidak terbilang pada orang pilihan. Nah, kalau begitu, berarti pemberitaan Injil adalah pemberitaan dalam wibawa yang tinggi, tidak boleh diobral. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan yang tidak mengenal kompromi, karena itu jangan dimodifikasi seenak perutnya. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan yang bersifat mutlak di dalam kebenaran yang seutuhnya. Sekalipun dalam melahirkan atau menampilkan itu di dalam berbagai konteks, kita mesti bijak memahami konteks yang ada. Tidak bisa di konteks A saudara memainkan peran yang sama di konteks B atau seterusnya, karena itu bisa menciptakan persoalan. Tetapi konten beritanya adalah bersifat mutlak, tidak boleh diutak-atik. Jadi pemberitaan selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat serius. Ia akan menimbulkan benturan-benturan bagi yang binasa, sekalipun kemudian dia pada sisi yang berbeda di saat yang sama menjadi kesukaan bagi yang menerima. Nah, oleh karena itu konsekuensi yang terjadi akibat dari pemberitaan Injil adalah sebuah konsekuensi yang tidak terhindari, adalah sebuah konsekuensi yang harus dipahami oleh semua pemberita Injil. Ini menjadi tugas tanggung jawab yang kita emban, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu sudah pada tempatnya dan seharusnya lah kita sebagai orang percaya menyuarakan kebenaran seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga bahwa itu menjadi tidak menyenangkan bagi mereka yang binasa tidak mengapa. Sebaliknya kabar itu menyembirakan bagi orang yang diselamatkan, puji Tuhan. Karena itu menjadi sebuah kengerian dan penipuan dan pembodohan bagi saya kalau kemudian orang mengajarkan, mari kita menceritakan berita anugerah saja dan bukan hukum Allah. Padahal jelas Alkitab mengatakan seperti Paulus katakan bahwa pemberitaan Injil selalu mengakibatkan dua kutub yang tidak terelakkan. Yang binasa karena tidak percaya, atau yang menerima yang selamat karena percaya. Dan itu adalah berita yang tidak bisa dikompromikan. Jadi saudara tidak bisa membuat semua orang supaya bisa menerima. Karena yang terjadi pasti modifikasi terhadap berita Injil itu.
Yang terjadi pasti degradasi terhadap kewibawaan Injil itu. Pasti supaya semua bisa terima. Nah jadi di dalam pemahaman seperti ini, tidak ada Injil anugerah tanpa Injil yang mengisi murka Allah terhadap dosa. Maka murka dan anugerah tidak bisa dipisahkan. Adalah sebuah pembodohan dan penyelewengan ketika memisahkan keduanya. Saudara tidak bisa berbicara murka terus menerus tanpa membicarakan anugerah Allah. Tetapi saudara tidak bisa membicarakan anugerah Allah dengan mengabaikan murkanya. Maka keduanya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pemberitaan. Jadi setiap kita di dalam kehidupan kita, bagaimana melakoni hari-hari kita untuk memberitakan Injil, harus mempunyai satu sikap yang tegas, dan itulah yang diajarkan oleh Paulus. Sehingga apa yang dikatakan Paulus, apa yang disampaikan Paulus, dia menyampaikan dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Dia tidak menjadi gentar dan dia tidak berusaha untuk menyenangkan semua telinga supaya sepakat seia sekata menampung apa yang dikatakannya. Dengan tegas Paulus berkata, kami bau kematian bagi sekelompok orang, sekalipun menjadi bau keharuman bagi yang lainnya. Jadi ada sebuah fakta yang tak terbantah. Jadi di sana tidak ada kompromi supaya jadi harum untuk semuanya. Ingat, oleh karena itu, fakta bahwa kita akan diperhadapkan kepada sebuah benturan tidak terhindarkan karena konten pemberitaan adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dikurangi. Tetapi dalam memahami konteks yang ada yang berbeda-beda, kita perlu bijaksana memikirkan cara sesuai dengan konteks di mana kita ada untuk memberitakan konten atau isi yang sama. Jadi jangan dipukul rata semuanya, ya. Seringkali kita bilang jangan kompromi, tapi cara kita jadi kurang ajar. Itu aneh sekali. Ya, jangan kompromi pada konten berita Injil. Tetapi pada tataran konteks, ya tiap budaya mendekatinya beda-beda kan. Jadi kita mesti betul-betul bijaksana. Nah, itu Paulus bilang, bersama orang Yahudi aku seperti Yahudi, bersama orang Yunani aku seperti Yunani. Jangan kemudian kita menjadi bodoh dan tidak memahami hal itu yang sudah diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Aspek yang kedua. Maka aspek yang kedua seperti juga yang sudah saya katakan di depan tadi, pemberitaan Injil yang menimbulkan konsekuensi berarti. Makanya pemberitaan Injil itu harus jadi pemberitaan yang tidak boleh dikurangi tadi. Kita tidak boleh mengurangi kebenaran hanya supaya orang menjadi senang. Kita tidak boleh mengurangi kebenaran dengan mengatakan Yesus datang mau menebus kita. Tetapi kemudian kita tidak bicara bagaimana gugatan Kristus. Kita tidak berbicara bagaimana Yesus menyucikan bait Allah dan menjungkir balikkan semuanya. Kita hanya berbicara Yesus yang baik dan menolong orang. Tapi kita tidak berbicara Yesus yang menghardik para Farisi dan menyebut mereka celaka, bahkan masuk neraka. Nah, jadi kita nggak bisa untuk kemudian mengurangi hal seperti itu demi kesukaan kuping pendengar kita. Ya, di sisi lain dalam bagian ini, saudara, kita juga tidak bisa menambah-nambahi apa yang tidak dikatakan Alkitab. Ikut Yesus semuanya beres. Apanya yang beres? Oh, saudara tidak akan sakit lagi, saudara tidak akan miskin lagi. Ya, itu kan pembodohan dan penipuan lagi. Paulus ikut Yesus. Ada duri yang sangat menyakitkan. Timotius murid Paulus sangat cinta Tuhan, tetapi mahnya terganggu. Dan tim pelayanan Paulus beberapa orang mengalami sakit dalam pelayanannya. Yesus sendiri pun mati dalam kesakitan di atas kayu salib. Yakobus mati dibacok. Bagaimana kau bisa katakan ikut Yesus akan semuanya beres? Itu kan jadi pembodohan yang luar biasa. Itulah ide Petrus ketika belum mengalami pencerahan Roh Kudus yang total. Ketika dia berkata kepada Yesus di Kaisaria Filipi, sesudah dia mengatakan Yesus juru selamat atau Mesias anak Allah, maka Yesus berkata, bukan kau yang mengatakan tapi Roh Kudus. Lalu Yesus cerita tentang dia akan ditangkap, dianiaya dan disalibkan, bangkit hari yang ketiga. Pak Petrus dengan segera bilang, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Petrus mau kemudian meluruskan supaya yang enak-enak saja terjadi dalam pelayanan Yesus. Yesus menghardik dia dan marah. Apa kata Yesus? Setan, kan gitu kan. Kau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia. Maka saya akan berkata, siapapun mengajarkan ajaran yang hanya supaya disukai oleh manusia, dia setan. Kan begitu toh? Itu kalimat Yesus itu. Nah, jadi kita mesti berani untuk menyuarakan kebenaran yang seutuhnya, sepenuhnya, jangan separuh-separuh.
Aspek lainnya lagi bukan saja mengurangi atau menambahi yang memang tidak fakta di dalam Alkitab. Karena itulah kita tidak juga boleh mengabaikan totalitas pemberitaan apapun konsekuensinya. Karena kalau misalnya kita beritakan Injil itu, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut Tuhanmu, tampar kanan, kasih kiri, doakan musuhmu, semua tidak mengenakan, bukan? Tetapi itu harus dan tidak boleh diabaikan. Nah, jadi fakta-fakta seperti ini harus menjadi fakta-fakta yang terus kita kumandangkan dalam hidup pelayanan kita. Menjadi fakta-fakta yang tidak boleh kita sembunyikan sebagai kebenaran yang mutlak. Harus ada dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkanlah hal-hal seperti itu. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan kita itu. Iya kan? Nah, inilah harusnya keunggulan di dalam keimanan orang percaya. Sehingga kita tidak menjadi pecundang yang berkompromi dalam konten Alkitab. Tetapi seringkali menjadi kasar dan menabrak dalam konteks terbalik-balik kita ini. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kita perlu bijak memahami kebenaran itu. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi dengan kelompok yang lain? Dikatakan mereka itu mencari keuntungan dari pemberitaan firman Tuhan. Nah, ini aspek yang ketiga. Ternyata dalam pemberitaan Injil itu ada orang yang mencari keuntungan, saudaraku yang kekasih. Keuntungan untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Nah, ini kan orang-orang kacau ya. Jadi mereka beritakan Injil atau kemudian mereka menjadi pengkhotbah hanya untuk mendapatkan rupiah. Mereka sudah tertolak, tidak sukses dalam dunia umum, dalam dunia kerja gagal lah, jadilah pengkhotbah. Atau kemudian mereka melihat kalau dalam dunia usaha susah kayaknya rezekinya, lebih mudah di dunia khotbah, mereka pindah. Karena terlalu banyak peluang yang mereka bisa lihat dan mereka bisa manfaatkan. Ini ironi. Karena kalau ini yang terjadi, maka sudah terjadi sebuah kengerian di dalam gereja Tuhan, bukan? Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara. Tetapi ternyata itu memang ada. Seperti yang dikatakan Alkitab. Mereka mencari keuntungan untuk diri mereka. Sehingga mereka melakukan bukan untuk Injil itu bagaimana menyelamatkan orang lain. Tapi bagaimana mereka mendapat keuntungan dari firman Allah itu. Ya, oleh karena itulah saudara yang kekasih. Kalau kemudian Rasul Paulus memberitakan Injil dengan maksud yang murni ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Dan bagaimana kemudian mereka tidak ada motivasi yang terselubung. Ternyata pada zaman Paulus pun banyak pemberita-pemberita Injil yang punya selubung sangat banyak. Jadi bisa dibayangkan, mereka sama-sama mengucapkan Yesus Tuhan, mereka sama-sama menyebutkan Allah, mereka sama-sama mengucapkan berkat. Tetapi yang satu mau membuat senang pendengarnya, melucu dan seterusnya supaya semua orang senang dengar dia, dan ringan tangan mengeluarkan kolekte tentunya. Ya, tetapi orang tidak diajar secara serius. Lalu berdalih, kalau keras-keras begitu siapa yang bisa dengar? Saya sering kali mendengar ucapan, Pak Bingman khotbah kok keras amat ya. Saya pikir-pikir, lalu saya suka tersenyum dan berkata, keras apanya ya? Karena kalau saya mau jujur sebetulnya saya kurang berani dalam memberitakan Injil. Saya harus lebih berani lagi, saya harus belajar. Saya mesti lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kadang-kala ada batin saya berteriak, ada ucapan-ucapan yang saya mesti sampaikan, tetapi kemudian saya mempunyai berbagai pertimbangan, akhirnya tidak terucapkan. Nah, saya mesti mengevaluasi diri saya lagi. Ya, coba bijak, tapi persoalannya itu sesuai kehendak Tuhan apa tidak ya? Waduh, saya mesti introspeksi diri saya lagi. Tapi itu pun orang sudah bilang saya keras, tegas begitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan kenapa? Nah, itu pertanyaan serius. Jawaban saya sederhana saja. Itulah menunjukkan kepada sebuah fakta bahwa terjadi pemerosotan dalam pemberitaan. Sehingga saya yang sebetulnya menurut saya lumrah atau biasa saja itu dianggap sudah luar biasa. Mestinya tidak. Tapi itulah dunia kita, itulah fakta yang menyakitkan. Sehingga para pelayan-pelayan sesat ini tidak tampak kesesatannya karena kemudian tidak segera dia mengatakan misalnya Yesus bukan Tuhan. Nah, itu kan kelihatan sekali. Pelayan-pelayan sesat ini tidak dengan tampak segera sesatnya karena bahkan dia memberitakan Yesus juru selamat penebus dosa, tabib yang agung itu. Tetapi kemudian kesesatan pelayan ini tampak jelas pada perilaku hidupnya. Bagaimana dia memperkaya dirinya dengan berbagai argumentasi. Ingat, kaya bukan dosa. Tetapi memperkaya diri, mengambil keuntungan dari pemberitaan itu mengerikan. Ya, karena itu ada dong kewajaran yang mestinya kita emban dalam hidup kita, bukan?
Tidak menjadi rumah saudara super mewah, tidak jadi mobil saudara super mewah, kan begitu gaya hidup saudara super mewah. Saudara hitung dulu lah kiri kanan apa yang dilakukan. Diajak orang berbeda, tapi menjadi kemampuan diri, itu lain lagi. Karena itu kita perlu berhati-hati untuk melihat, menganalisa, berhitung, mempertimbangkan situasi, kondisi diri kita, situasi di sekitar kita, supaya kita tidak mau menang-menangan saja dalam hidup kita. Ini menjadi harus sebuah kehati-hatian yang kita pahami. Dan saya pikir inilah menjadi perlu dalam hidup iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen, saudaraku yang kekasih. Jalani hari-harimu, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhanmu, supaya di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh berkat bagi orang di sekitar kita, memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Ini seharusnya menjadi semangat bagi orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya di dalam pemberitaan Injilnya tidak boleh ada kompromi. Tetapi kembali lagi kepada orang-orang tadi yang mengambil keuntungan tadi. Ini perlu disiasati oleh umat untuk melihat. Sehingga kita kalau mau menilai sesuatu bukan sekedar apa katanya, tapi bagaimana kelakuannya. Tetapi kita sering juga mengabaikan dia, bilang udah bodo amat lah, itu urusan dia sama Tuhan. Saya pikir itu urusan saudara juga dengan Tuhan. Karena saudara tahu salah, saudara biarkan. Saudara pikir saudara lolos dari dosa dan gugatan Allah. Saya salah, saudara diamkan, saudara juga akan dihukum oleh Tuhan. Karena sudah tahu Bing Manceret salah, kenapa tidak dikasih tahu, kenapa tidak ditegur? Pertama, saudara ternyata tidak mengasihi saya karena membiarkan. Kedua, saudara mengabaikan perintah Allah untuk menyuarakan kebenaran karena membiarkan ketidakbenaran. Dan ketiga yang menjadi lebih mengerikan, saudara masa bodoh, merasa tidak bertanggung jawab pada apa yang ada. Itu lebih gawat lagi kan. Tapi saudara menyebut saudara anak Tuhan. Di mana anak Tuhanmu? Ya, toh. Karena itu, kalau saja semua jemaat itu cerdas, semua jemaat itu kritis, semua jemaat memperhatikan dengan serius, maka kita akan membuat sebuah filter yang sangat bagus untuk menemukan pelayan-pelayan yang sehat, kan begitu, bukan yang sesat. Pelayan-pelayan yang benar, bukan dengan motivasi yang terselubung, yang tidak murni. Pelayan-pelayan yang memperhatikan bagaimana menyenangkan Tuhan, bukan diri sendiri. Nah, disinilah mentalitas pelayan itu akan dibangun, saudara yang kekasih. Ada banyak orang sangat menyayangkan dan memanjakan dirinya. Ya, kalau sudah pelayanan, capek, enggak, bukan giliran saya, bukan ini, bukan itu. Saya kadang-kadang bingung. Bagaimana sebuah kesempatan emas yang Tuhan berikan untuk kita boleh melayani, tetapi kemudian kita abaikan begitu saja hanya untuk kenikmatan, kenyamanan diri. Ya, hati-hati. Saya memang harus berhati-hati sekali dengan tubuh saya. Saya harus memaintain dengan baik-baik. Dan saya harus menyiasati hari istirahat saya sedemikian rupa. Karena nyaris sebetulnya Senin ketemu Senin, saya pasti bertugas terus. Pada tugas-tugas yang berbeda. Ya, ada meeting, ada konseling, ada menulis, ada ini, ada itu. Tetapi di sela itu kan saya juga perlu manusia beristirahat, bukan? Maka saya harus siasati dengan baik-baik. Saya menggunakan misalnya kalau saya lagi pelayanan keluar kota atau bahkan keluar negeri sebagai bagian dari istirahat saya. Saya memanfaatkan setahun sekali misalnya pergi ke Israel sebagai bagian daripada cuti saya. Sehingga semua jadi bernilai. Saya melibatkan anggota keluarga, anak istri saya dalam tugas-tugas pelayanan yang saya emban. Sehingga bisa menikmati kebersamaan keluarga. Waduh, kalau tidak, keluarga saya bisa merasa kehilangan, bukan? Jadi melayani Tuhan juga pun tidak bisa kita tidak hitung-hitungan waktu, tapi kemudian mengambil hak waktu dari anggota keluarga kita. Itu juga gawat itu. Ya, gitu juga kita tidak boleh kan. Jadi perlu keseimbangan. Itu akan mengakibatkan memang hidup sebagai pelayan. Kalau kita mau berusaha jadi pelayan yang sehat, yang benar, tidak mudah. Yes, saya pahami itu. Kita mesti berani memberitakan pemberitaan-pemberitaan yang bisa membuat kuping beberapa orang merah dan tidak suka, bukan? Tetapi harus, saudara tidak boleh kompromi. Karena itu pula dalam pergaulan, tetapi juga saudara mesti belajarlah bergaul dengan banyak orang. Untuk mengurangi pergesekan yang tidak perlu. Karena kalau saudara bergaul dengan baik, kebenaran yang menyakitkan pun adalah fakta yang diterimanya. Bahwa dia tidak suka tidak menimbulkan permusuhan itu. Hanya saja mungkin dia tidak sependapat dengan apa yang kita katakan. Di sisi lain, dia juga tidak bisa membantah apa yang kita katakan karena hidup kita sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Dengarkanlah berbagai khotbah, saudara akan bilang bagus. Tapi lihat hidupnya, saudara akan bilang aneh. Nah, di sini kemudian kita lagi-lagi takut untuk kemudian daripada pusing, daripada capek, bodoh amat. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak
Tidak ada pendeta yang sempurna dalam pengertian. Sempurna seutuhnya tidak ada ini itu. Kita sempurna dalam penebusan Kristus. Maka kesempurnaan jadi bisnis yang harus kita wujudkan. Seperti perintah Tuhan Yesus sendiri. Hendaklah kau sempurna. Sama seperti Papamu sempurna. Jadi tuntutan-tuntutan untuk hidup seperti kehendak Tuhan itu datang dari Tuhan sendiri. Nah, itu harus menjadi semangat kita untuk mewujudkannya. Inilah jadi pertandingan kehidupan kita. Oleh karena itu para pelayan sesat seperti ini yang menguntungkan dirinya, yang sudah diidentifikasi dengan baik oleh Paulus ya. Paulus pernah berkata, tidak mengapa mereka memberitakan Injil itu, tapi hati-hatilah mereka dalam hari-harinya. Ya. Mereka memang memberitakan Injil. Nah ini yang repot ya. Beritanya soalnya benar, bukan salah kan. Kalau beritanya salah kan mudah kita tahu ini salah, sesat. Beritanya benar. Nah ini yang repot. Apalagi orangnya menarik lagi gitu ya. Tapi motivasinya tidak murni sama sekali. Sehingga kemudian ada yang kecewa, ada yang tertipu, ada yang ini dan seterusnya. Waduh, sulit. Saya seringkali bertemu dengan orang yang komplain dengan kekristenan, yang komplain dengan gereja. Ya, wah begini. Ya saya tidak bisa bantah. Saya aminkan dan saya iakan. Mereka mengkritik kami pendeta dan saya harus iakan karena memang fakta sih. Saya kan tidak boleh kemudian bilang sama dia tidak begitu. Tapi memang itulah faktanya. Tetapi bagaimana kemudian lewat semua itu kita terpanggil untuk mengubah diri dan berubah oleh kehendak Allah. Sehingga kemudian bisa menyuarakan kebenaran dengan jeli. Karena itu saya juga mengajak rekan-rekan hamba Tuhan untuk kita sama-sama bisa melihat betapa gereja ini mengalami hantaman badai yang tidak sederhana. Ketidakpercayaan itu semakin tinggi. Hanya saja memang seringkali kita hanya berputar-putar di seputar gereja, bergaul orang yang itu-itu saja. Andai kita meluas dan memasang kuping mendengar kiri dan kanan, memperhatikan juga berbagai tulisan-tulisan baik dari internal maupun eksternal, kita akan dengan segera bisa melihat bahwa memang ada sesuatu yang rawan pada hidup kekristenan kita ini yang perlu diperbaiki. Jadi orang-orang yang kacau balau, yang tidak sehat ini sudah memberikan kontribusi kerusakan yang cukup signifikan. Dan ini bisa membahayakan gereja Tuhan, bukan? Karena itu marilah kita bergairah untuk kebenaran. Ya, sebagai pemberita kita memperhatikan apa yang kita beritakan. Tetapi sebagai pendengar, sebagai jemaat kita juga menganalisa apa yang kita dengarkan. Tidak sekedar menelan itu mentah-mentah lalu berkata amin padahal tidak mengkoreksinya. Mari kita jadi seperti apa yang dikatakan Tuhan. Saya akan berkhotbah dengan benar, Anda jadi pendengar yang benar. Kalau saya salah silakan tegur supaya saudara menolong saya menjadi pelayan yang benar. Tetapi dengan membiarkan kesesatan, saudara pun sudah jadi ikut sesat di dalamnya. Kita akan sama-sama menghadapi kehancuran. Mari belajar bijak saudara, supaya para pelayan sesat yang hanya mengambil keuntungan untuk diri itu tak dapat terus berkembang, apalagi memantangkan atau menancapkan kukunya di dalam kehidupan gereja Tuhan. Semoga Anda, saya, kita semua menjadi bijak dalam mengerti kehendak Allah. Jangan sampai kemudian kita menjadi salah. Selamat menemukan kebenaran itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman hidup itu. Terus tolong kami, tuntun bimbing kami di kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Berkati sertai kami untuk selalu hidup benar seturut dengan kehendak-Mu dan berani menyatakan kebenaran apapun resikonya. Tuhan tolong kami. Tetapi buat juga kami bijak di dalam konteks yang kami hadapi. Sehingga relasi kami dengan sesama kami terpuji dan teruji. Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan Kepala Gereja yang sejati, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.